warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah baik. Ya. Nah, sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Di sini Ibu akan memimpin doanya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Amin. Amin. Nah, Ibu akan mengecek kehadiran kalian ya. Dinda Laras, Hadir Bu. Putri Haryani, Hadir Bu. Silvia Yuniati, Hadir Bu. Shirley Melin. Hadir Bu. Hadir semua ya. Iya Bu. Nampaknya kalian semua sudah siap untuk melaksanakan pelajaran hari ini. Iya Bu. Nah Ibu, sekarang kita akan belajar masuk ke tema 8 tentang daerah tempat tinggalku. Kita ke subtema 1, yaitu lingkungan tempat tinggalku. Nah, di sini kita akan belajar tentang gaya dan gerak pada peristiwa di lingkungan sekitar. Nah, Ibu harapkan dengan pelajaran hari ini, siswa dapat mengidentifikasi tokoh-tokoh dalam cerita teks fiksi dan mengidentifikasi tentang gaya dan gerak pada peristiwa di lingkungan sekitar. Nah, dari kalian, siapakah yang suka membaca buku? Saya Bu. Dan buku apa saja yang sudah kalian baca? Maling Kundang Bu. Ya, Dan buku Kancil dan Buaya Bu. ya pintar Dinda, rajin membaca ya. Nah, sekarang kalian buka halaman 2 di buku tema 8. Itu ada cerita Asal Mula Telaga Warna. Coba sekarang Dinda baca Asal Mula Telaga Warna. Nah, sudah kalian baca semua ya. Nah, di Asal Mula Telaga Warna ini hiduplah seorang raja dan permaisuri. Dia raja ini meminta agar segera dikaruniai anak, dan doa raja pun terkabul. Permaisuri melahirkan seorang bayi perempuan. Raja dan permaisuri sangat bahagia. Nah, raja dan permaisuri ini sangat menyayangi putrinya. Nah, kemudian tibalah di hari ulang tahun putrinya, dan raja dan permaisuri ini sudah menyiapkan hadiah istimewa, yaitu berupa kalung. Nah, di sini Ibu akan membagikan soal. Nanti kalian jawab dan kita akan bahas bersama-sama. Silahkan kalian kerjakan terlebih dahulu, nanti kita bahas secara bersama. Iya Bu. Baiklah, kalian semua sudah selesai menjawab pertanyaannya? Sudah Bu. Ya, sekarang coba Dinda Laras untuk menjawab pertanyaannya. Iya Bu. 1. Siapa tokoh-tokoh yang terdapat dalam cerita tersebut? Raja, permaisuri, putri, dan rakyat Bu. Ya, jadi tokoh-tokoh yang terdapat pada cerita teks fiksi itu ada raja, permaisuri, rakyat, dan putri. Sekarang lanjut ke nomor 2. 2. Di mana raja melakukan pertapaan? Di hutan Bu. Ya, jadi raja itu melakukan pertapaan itu di hutan. Di hutan raja terus-menerus berdoa kepada Yang Maha Kuasa. Raja meminta agar segera dikaruniai anak, dan doa raja pun terkabul. Sekarang lanjut ke nomor 3. 3. Apa hadiah yang disiapkan raja dan permaisuri untuk ulang tahun putrinya? Kalung Bu. Ya, jadi hadiah istimewa dari raja dan permaisuri untuk putrinya yaitu kalung-kalung terbuat dari untayan permata berwarna-warni. Lanjut ke nomor 4. 4. Mengapa permaisuri bersedih dan menangis? Jawabannya karena putri menolak hadiah dari raja dan permaisuri Bu. Ya, jadi permaisuri ini bersedih dan menangis karena putri menolak hadiah tersebut dan tanpa sengaja kalung itu terjatuh. Lanjut ke nomor 5. 5. Bagaimana sifat putri dalam cerita tersebut? Tidak sopan dan kasar. Ya, jadi sifat dari putri di dalam cerita tersebut yaitu tidak menghargai
pemberian dari orang lain, kemudian tidak sopan dan bersifat kasar. Selanjutnya di pertanyaan berikutnya. Sekarang Ibu minta coba Sylvia Yuniati untuk menjawab. Cerita fiksi biasanya berisi berbagai masalah kehidupan manusia dengan lingkungan, dengan sesama manusia, dengan dirinya sendiri, bahkan dengan Tuhan, dan cerita fiksi sengaja ditulis untuk dinikmati para pembaca, Bu. Ya, jadi cerita fiksi ini berisi masalah kehidupan manusia dalam lingkungan, sesama manusia, bahkan dirinya sendiri ataupun sama Tuhan. Nah, cerita fiksi ini berdasarkan daya imajinasi sang pengarang, sehingga cerita fiksi sengaja dibuat untuk dinikmati para pembaca. Selanjutnya, ciri-ciri cerita fiksi, Bu. Ya, 1. Sifatnya rekaan atau mewujudkan imajinasi yang dimiliki oleh pengarang. 2. Dalam cerita fiksi ada kebenaran yang relatif dan tidak mutlak. 3. Fiksi umumnya memakai bahasa dengan sifat konotatif dan bukan sebenarnya. 4. Cerita fiksi tidak ada sistematika baku di dalamnya. 5. Karya fiksi umumnya menyasar pada emosi dan perasaan dari pembaca, bukan pada logikanya. ya, itulah ciri-ciri dari teks fiksi. Iya, Bu. Nah, di sini Ibu mempunyai media. Silakan kalian amati dan pahami apa isi media ini. Gaya dan gerak, Bu. Ya. Nah, jadi gaya ini apa? Gaya itu adalah suatu kekuatan yang mengakibatkan benda yang dikenainya dapat mengalami gerak, perubahan kedudukan atau perubahan bentuk, Bu. Ya, jadi gaya ini dapat diartikan sebagai tarikan atau dorongan yang dapat mempengaruhi keadaan suatu benda. Seperti contoh, meja atau kursi dapat berpindah tempat jika kita dorong atau tarik. Nah, kemudian ada timba yang ditarik dengan katrol. Kemudian ada saat bola ditendang, berarti bola ini dikenai gaya. Dikenai gaya, akibatnya bola ini bergerak. Dan gaya yang mengenai bola adalah gaya otot, yaitu otot kaki. Kemudian digerak, itu gerak adalah perpindahan kedudukan suatu benda terhadap benda lainnya, baik perpindahan kedudukan yang mendekati maupun menjauh suatu benda atau tempat asal akibat benda itu dikenai oleh gaya. Contoh gerak yaitu mobil yang berjalan dengan kecepatan tetap, seperti pada gambar ini. Kalian bisa lihat, kelihatan yang di belakang? Iya, Bu. Kemudian contoh gerak yang kedua yaitu seseorang yang berjalan dengan tetap. Seperti Ibu ini, ketika berjalan, maka tubuh kita akan bergerak. Kemudian kelereng yang menggelinding pada permukaan licin. Dan ada juga air yang jatuh dari air terjun payung yang mendarat seperti gambar ini. Nah, di sini ada contoh. Di dekat rumah Udin di Jawa Barat juga terdapat taman bermain. Udin dan saudara-saudara sepupunya bermain di sana. Dita ingin bermain ayunan. Udin membantu Dita menarik dan mendorong ayunan. Seperti gambar ini ada ayunan dan Dita dan Udin ini berlari untuk memainkan ayunan. Nah, Udin menarik ayunan, kemudian Udin mendorong ayunan. Nah, Udin telah memberikan gaya pada ayunan itu. Lalu gaya yang diberikan Udin terhadap ayunan itu yaitu tarikan dan dorongan. Akibatnya ayunan itu bergerak. Saat ditarik, ayunan bergerak ke belakang. Nah, atau mendekati si Udin. Nah, saat didorong ayunan bergerak ke depan atau menjauhi si Udin. Nah, di sini ada hubungan antara gaya dan gerak. Gaya ini adalah tarikan atau dorongan yang dapat mempengaruhi keadaan suatu benda. Di sini ada juga perbedaan gaya dan gerak. Bisa kalian pahami? Bisa, Bu. Silakan sambil Ibu menjelaskan, kalian juga untuk meringkas di buku catatan kalian. Iya, Bu. Adapun perbedaan gaya dan gerak. Yang pertama yaitu gerak dapat menyebabkan terjadinya gerakan, sedangkan gerak itu disebabkan oleh adanya gaya. Kemudian yang kedua,
Gaya dapat mempengaruhi suatu benda dari dorongan atau tarikannya, sedangkan gerak itu tidak dapat mempengaruhi suatu benda. Terus yang ketiga yaitu perbedaan gaya dan gerak adalah gerakan benda dapat disebabkan oleh adanya gaya. Nah, sedangkan benda yang bergerak belum tentu memiliki gaya. Yang keempat yaitu suatu yang tidak bisa dilihat namun bisa dirasakan, berbeda dengan gerak yang bisa kita lihat, seperti seorang yang berjalan tadi. Sampai sini kalian bisa paham? Paham, Bu. Sekarang Ibu memberikan pertanyaan. Bagi yang bisa menjawab pertanyaan dari Ibu akan beri nilai plus. Yang pertama, apa contoh dari gaya? Saya, Bu. Ya, Dinda apa? Meja dan kursi dapat berpindah tempat jika kita dorong atau ditarik, Bu. Ya, jadi contoh dari gaya, meja atau kursi dapat berpindah tempat jika kita dorong ataupun Ditarik. Lanjut. Nah, pertanyaan selanjutnya, apa contoh dari gerak? Saya, Bu. Ya, Silpi, apa contoh dari gerak? Contohnya orang bersepeda, Bu. Ya. Berlari. Ya. Bermotor. Ya, benar ya. Kemudian soal berikutnya, sebutkan satu perbedaan gaya dan gerak. Saya, Bu. Ya, silakan Sherly Mening. Gaya dapat menyebabkan terjadinya gerakan, sedangkan gerakan disebabkan oleh adanya gaya. Ya, jadi perbedaan gaya dan gerak ini yang pertama yaitu gaya dapat menyebabkan terjadinya gerakan, sedangkan gerak itu disebabkan oleh adanya gaya. Baiklah, siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini? Saya, Bu. Ya, apa Dinda? Gaya dan gerak, Bu. Ya. Contoh gaya jika meja didorong atau ditarik, Bu. Ya. Dan contoh gerak yang lainnya orang bermotor, Bu. Ya, jadi pembelajaran hari ini kita tadi sudah mempelajari tentang teks fiksi dan gaya dan gerak. Nah, jadi gaya ini tarikan atau dorongan yang dapat mempengaruhi keadaan suatu benda. Nah, sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, Ibu ada tugas. Silakan kalian kerjakan bersama orang tua di rumah ya. Iya, Bu. Dan tugas itu dikumpulkan untuk pertemuan selanjutnya. Nah, baiklah, inilah pembelajaran kita hari ini. Semoga ilmunya dapat bermanfaat bagi kita semua. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Di sini Ibu akan memimpin doanya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ibu akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.